Pemberontakan PKI yang pertama adalah tahun 1926. Benarkah itu? Tahukah Anda bila aksi itu tidak disetujui oleh para pimpinan komunis internasional? Bila aksi itu didalangi oleh PKI, mengapa aksi yang terjadi di Banten dan di Sumatera Barat justru digerakkan oleh para ulama? Bismillah, Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Kali ini kita kembali membahas tentang sejarah. Simak sampai selesai ya guys. Nah guys, sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya. Thank you. Guys, organisasi Sarekat Rakyat dan Perkumpulan Komunis Hindia Belanda telah membentuk Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1924. Kegiatan para aktivisnya yang sering melakukan aksi pemogokan dan rapat-rapat umum yang mengkritik kebijakan kolonial Belanda telah membuat para pemimpinnya ditangkap dan dipenjara oleh Belanda. Dan guys, aksi-aksi frontal PKI telah membuat banyak pemimpinnya ditangkap oleh Belanda. Namun, hal itu justru membuat PKI memperoleh banyak dukungan massa karena PKI menjadi satu-satunya wadah yang bersikap frontal dan radikal terhadap pemerintah kolonial Belanda. Agitasi-agitasi PKI ini guys menjadi penarik massa yang efektif. Namun guys, agitasi-agitasi kepada rakyat jelata untuk menumbangkan pemerintah kolonial Belanda ini justru membuat PKI dalam masalah besar. Ketika agitasi terus dipompakan kepada massa, di saat yang sama PKI tidak punya jalan untuk menumbangkan pemerintah kolonial yang otoriter dan tiran. PKI akhirnya tertekan sendiri oleh massanya dari bawah. Massa pengikutnya menjadi tidak sabar. Di elit PKI, berbagai tekanan terhadap organisasi mereka membuat mereka mulai memikirkan pemberontakan sebagai jalan keluar. Dan guys, pada konferensi PKI di Prambanan Desember 1925, diputuskan PKI akan melakukan pemberontakan pada pertengahan 1926. Namun guys, hal ini sebetulnya tak disetujui oleh banyak pihak, terutama dari kelompok komunis itu sendiri. Misalnya guys, pihak Komintern atau Komunis Internasional yang meminta PKI untuk memperbaiki hubungannya dengan organisasi Sarekat Islam dan organisasi-organisasi nasionalis lainnya. Namun guys, PKI tidak mau mematuhi Komintern dan tetap berencana untuk melakukan pemberontakan. Hal ini juga tidak disetujui oleh Tan Malaka, mantan pemimpin PKI yang waktu itu dalam pelarian di Filipina. Tan Malaka menolak rencana PKI tersebut karena menganggap pemberontakan itu belum siap untuk dilakukan dan hanya akan menuai kesia-siaan melawan kekuatan kolonial Belanda yang masih sangat kuat. Pimpinan PKI waktu itu guys, Musso dan Alimin pergi ke Uni Soviet untuk meminta persetujuan dari Joseph Stalin. Namun, Stalin juga menolak rencana tersebut. Gagal memperoleh persetujuan, Alimin pulang ke Hindia Belanda. Tapi guys, hal itu sudah terlambat. PKI di berbagai daerah sudah mantap dan matang merencanakan pemberontakan. Namun guys, rencana aksi pemberontakan tersebut gagal karena telah bocor dan diketahui oleh pihak kolonial Belanda. Akhirnya, aksi-aksi di berbagai daerah gagal dilakukan seperti di Pekalongan, Tegal, Cirebon, Temanggung, Surabaya, Semarang, Jogja, Madiun, Magelang, Banyumas, dan Kediri. Pimpinan PKI di berbagai daerah pun ditangkapi oleh Belanda. Namun guys, pada November 1926 di Batavia,
300-an orang massa PKI menyerbu penjara Glodok. Namun guys, itu juga berhasil digagalkan oleh Belanda. Di saat yang sama guys, massa PKI yang bergerak menuju Bekasi ditangkapi oleh Belanda di Jatinegara. Dan di Tangerang, aksi pemberontakan tak berbuahkan hasil. Aksi tersebut berhasil dilumpuhkan oleh aparat kolonial Belanda. Dan guys, pemberontakan di Batavia oleh PKI memang gagal. Namun di Banten dan di Sumatera Barat situasinya berbeda. Dan guys, pada tahun 1925, Gerakan Sarekat Islam di Banten telah mengalami kemunduran yang signifikan. Kevakuman ini diisi oleh PKI. Melalui Sarekat Rakyat, PKI terus menyebarkan pengaruhnya di masyarakat Banten. Dan guys, para penghulu yang diangkat oleh pemerintah kolonialis Belanda telah menggeser peran ulama di masyarakat Banten. Hal ini menimbulkan kebencian para ulama. Belajar dari kesalahan para pendahulunya yang menolak agama, para pimpinan PKI menerapkan strategi berbeda pada masyarakat Banten yang taat beragama. PKI menarik perhatian masyarakat Banten dengan menyajikan ide-ide perlawanan atas penjajahan, penolakan terhadap pajak yang memberatkan, dan kebencian terhadap pemerintahan kafir kolonialis Belanda. Hal ini jelas menarik minat para ulama setempat dan masyarakatnya. Dan guys, saat agama dijadikan bahan propaganda oleh PKI, ulama-ulama setempat banyak yang terpengaruh, termasuk kiai berpengaruh Tubagus Ahmad Khatib. Bergabungnya beliau kepada PKI diikuti oleh banyak kiai berpengaruh lainnya. Masyarakat Muslim Banten terpikat dengan PKI yang tidak menampakkan anti agama dan menyajikan agitasi yang penuh dengan janji-janji yang membebaskan. Dan guys, rencana PKI melakukan pemberontakan tahun 1926, gaungnya juga terasa sampai Banten. Para elit PKI yang berbasis ulama ini pun mulai bergerak. Rapat demi rapat digelar. Uniknya guys, rapat-rapat PKI Banten diwarnai dengan ayat-ayat, doa-doa, dan hadis-hadis tentang jihad melawan pemerintahan kolonialis Belanda. Dan akhirnya guys, 12 November 1926, ribuan massa pun bergerak untuk memberontak. Di kota Labuan dan di kota Menes, ribuan orang menangkapi dan membunuhi para polisi dan pamong praja Antek Belanda. Namun guys, aksi ini berhasil dipadamkan setelah 100 orang tentara dari Batavia bergerak ke Banten untuk memadamkan pemberontakan. Lalu guys, aksi bergeser ke pinggiran Labuan. Ratusan orang berkumpul dipimpin oleh kiai untuk memberontak kepada Belanda. Namun sayang, aksi ini kembali berhasil digagalkan oleh Belanda. Di wilayah Serang, Banten guys, aksi pemberontakan juga dilakukan di bawah pimpinan para kiai. Namun sayang, aksi ini juga digagalkan oleh Belanda. Hingga Desember 1926, sekitar 1.300 orang ditangkap, 99 orang dibuang ke Digul, 27 diantaranya adalah haji, dan 11 diantaranya adalah kiai. Dan guys, pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Banten meski berbendera PKI, namun lebih kental bernuansa jihad. Lebih kental seruan anti pemerintah kafir ketimbang perlawanan antar kelas. Meski anti agama,
PKI membawa topeng agama untuk menarik simpati masyarakat Banten yang agamis. Hal yang sama guys juga terjadi di Sumatera Barat. Dan guys, di masa kolonialisme, PKI juga hadir di Sumatera Barat. Mereka tidak menampakkan anti agama. Yang mereka tampakkan adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan jihad melawan penjajah kafir. Semangat ini berhasil membuat PKI mendapatkan banyak pengikut dari masyarakat Sumatera Barat yang agamis. Meski PKI juga ditolak oleh beberapa ulama karena menyadari bahwa komunisme di Sumatera Barat hanya membawa-bawa agama saja dan aslinya tetap bertujuan menghapus agama. Rencana pemberontakan PKI 1926 di Jawa juga terdengar sampai Sumatera Barat. Sebagian besar massa tertarik pada aksi pemberontakan karena semangat agama melawan penjajah kafir. Aksi dimulai akhir Desember 1926 dan awal Januari 1927 dari wilayah Silungkang dan Sawah Lunto yang banyak terdapat buruh pertambangan batu bara dan kereta api. Aksi meletus di berbagai wilayah pada awal Januari di Sumatera Barat ini guys. Uniknya guys, meskipun PKI, perlawanan mereka dilandasi semangat jihad melawan penjajah kafir dan dihiasi pekik takbir dan kalimat tauhid. Dan guys, aksi-aksi ini akhirnya bisa dilumpuhkan oleh kolonialis Belanda. Hingga 12 Januari, 1.300-an orang ditangkap. Dan pada Februari 1927, total ada 4.000-an orang ditangkap oleh Belanda. Dan aksi pemberontakan ini guys, akhirnya pun berhenti. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih. Sumber bacaan pembahasan dalam video ini, wallahu alam bisawab. Thanks for watching. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.